Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Halaman 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isolul ma'i ila jami'is sya'ri wal basyarati. Dan mendatangkan air ila jami'is sya'ri pada seluruh rambut wal basyarati dan kulit. Itu fardunya mandi yang nomor berapa ini? Nomor 3. Niat menghilangkan najis nomor 3. Wa isolul ma'i ila jami' sya'ri wal basyarati, dan mendatangkan atau mengalirkan air ke seluruh rambut dan kulit. Fardunya mandi yang nomor 3 yang terakhir. Wa fi ba'di nusahi, dan di dalam sebagian redaksi kitab yang lain, badala jami'in usulun, sebagai ganti dari lafaz jami'in yaitu lafaz usulun. Jadi yang di dalam kurung yang ditulis dengan huruf tebal itu wa isolul ma'i ila jami'i. Nah, kalau di yang kita pegang ila jami'i, kalau di kitab lain diganti dengan usuli, ila usulis sa'ri wal basyarati, sama saja maksudnya, yaitu mengalirkan air ke seluruh rambut dan kulit. Wala farqa baina sya'rir ra'si wa ghairihi, dan tidak ada bedanya antara rambut kepala dan selainnya kepala. Wala bainal khafifi minhu, dan juga tidak ada bedanya antara rambut yang tipis wal kasifi dan yang tebal. Titik. Tidak ada bedanya apakah rambut itu rambut kepala atau selainnya kepala, apakah rambutnya itu tebal atau jarang-jarang atau tipis, semua harus basah terkena air. Nah, titik. Jadi entah itu rambut di kepala, rambut di kulit, rambut atau bulu-bulu yang lain, pokoknya yang masih di badan ini harus terkena air, basah semua. Wasa'ru al-madfuru, wasa'ru adapun rambut al-madfuru yang diikat, rambutnya panjang terus diikat, dikonde. Inlam yasil, apabila tidak bisa sampai al-ma'u air ila batinihi, kepada bagian dalamnya rambut yang ditali tadi, yang dikonde tadi, ila binakdi, kecuali dengan melepasnya, dengan mengurainya. Wajabanatuhu, ya maka wajib untuk mengurainya. Ini orang zaman dulu punya rambutnya panjang terus diikat kayak foto Patih Gajah Mada, rambutnya diikat di atas kepala itu kan. Nah itu misalnya nanti mandi air itu tidak bisa masuk ke dalam rambut yang diikat tadi, kecuali dengan cara rambutnya ini diurai, ya maka wajib diurai, harus dilepas ikatan itu supaya air masuk, supaya rambutnya terkena air semua. Wal muradu bil basyarati, adapun yang dikehendaki dengan al basyarah kulit, dohirul jildi, yaitu kulit yang dohir atau kulit bagian luar. Titik. Jadi kan fardunya wudu yang ketiga ini membasuh seluruh rambut dan kulit. Kulit ini maksudnya mana? Dohirul jildi, yaitu bagian luarnya kulit.
Wayajibu dan wajib ghuslu ma dhuharo, yaitu membasuh anggota yang kelihatan min simahai udunaihi, dari lipat-lipatannya kedua telinganya seseorang. Wa min anfin, dan dari hidung majduin yang dipotong. Wa min syukuki badanin, dan dari lipat-lipatannya badan. Titik. Oh belum. Wayajibu dan wajib isolul ma'i, yaitu mendatangkan air, ilama kepada anggota badan, tahtal kulfati, yang berada di bawahnya. Di bawahnya apa bahasanya orang sini? Kalau ada orang laki-laki yang belum disunat, lah ujungnya itu kulfah. Kalau bahasa kampung saya kuncup. Kalau bahasa sini apa? Membasuh, mendatangkan air di bawahnya kulfah. Kulfahnya orang yang belum disunat. Minal aklafi, dari orang yang masih punya kulfah. Nah sudah, titik sampai situ dulu. Jadi kata-kata membasuh atau mendatangkan air pada seluruh rambut dan kulit. Kulit ini kulit yang mana? Yaitu kulit badan yang bagian luar. Nah, kulit badan yang bagian luar itu di sini dicontoh-contohkan adalah misalnya lipat-lipatan telinga. Mana tadi? Nah, lipatan-lipatan telinga, hidung yang terpotong. Jadi misalnya ini hidung, kalau hidungnya tidak terpotong, ini di dalam hidung itu bagian ini sudah dihitung kulit bagian dalam. Jadi tidak wajib dibasuh. Tetapi kalau hidung ini kepotong, dipotong orang atau kecelakaan atau apa, hidungnya ini hilang, maka dia hukumnya sama dengan telinga. Lipatan-lipatan yang di bawah hidung yang terpotong ini malah menjadi wajib terkena air. Hidung yang terpotong. Terus lagi lipatan-lipatan badan. Nah, ini kalau orangnya gendut biasanya ya gitu, banyak lipatan-lipatannya dia. Kemudian wajib mendatangkan air pada anggota yang berada di bawah kuncup dari orang yang masih memiliki kuncup. Nah, ini orangnya sudah dewasa, mandi junub tapi belum dipotong bagian yang harus dipotong pada waktu khitan itu. Nah, itu harus, air itu harus sampai masuk di bawahnya daging kulfah tadi, daging kuncup itu. Nah, dihitung sebagai anggota dohir karena daging itu adalah apa? Daging yang harus dihilangkan, daging yang harus dikhitan, yang harus dipotong. Berarti kalau ada orang yang itunya belum dipotong, maka ketika dia mandi airnya harus sampai ke situ. Ini di bawahnya kuncup, apa bahasanya? Titik. Kemudian lagi wa ilama, dan juga kepada anggota badan yabdu, yang kelihatan, min farjil mar'ati, dari alat kelaminnya perempuan, inda ku'udiha, ketika perempuan tersebut sedang duduk jongkok, liqodoi hajatiha, karena perempuan itu sedang mendatangi hajatnya perempuan itu, ya sedang buang air besar. Wa mimma, titik. Di antaranya lagi kulit yang harus dibasuh ketika seseorang mandi junub ini bagi perempuan, yaitu ma yabdu min farjil mar'ati inda qu'udiha liqodoi hajatiha, yaitu bagian dari alat kelaminnya perempuan yang terlihat ketika dia sedang duduk, ketika perempuan itu sedang buang air. Nah, itu ya. Ketika perempuan itu duduk, maka alat kelaminnya itu menjadi terbuka. Lah yang kelihatan itu harus terbasuh, terkena air. Nah, ketika dia tidak dalam keadaan duduk, misalnya berdiri, maka
anggota tersebut tidak kelihatan. Nah, ketika duduk kelihatan. Nah, itu harus terbasuh juga. Wa mimma yajibu ghusluhu al masrobatu. Ya. Dan di antara anggota lagi, di antara anggota yang juga wajib dibasuh ketika orang ini mandi junub, yaitu masrobah. Masrobah ini ambeien, bahasa Indonesianya ambeien. Li'annaha tadhuru fi waqti qada'il hajati, karena masrobah itu menjadi kelihatan ketika waktunya qada'il hajat, ketika berak, buang air. Fatasiru min dohiril badani, maka dia menjadi termasuk anggota luarnya badan. Jadi ini kalau ada orang yang punya sakit ambeien, ketika dia sedang buang air, maka ambiennya itu kan keluar, kelihatan. Lah itu disebut masrobah. Kalau orang Jawa itu disebut dengan bol. Nah, bol, anggota yang keluar pada waktu dia sedang duduk untuk buang hajat, ketika dia buang hajat itu kan dia menjadi keluar, menjadi kelihatan. Nah, maka itu menjadi dihitung sebagai anggota dohirnya badan. Kalau itu dihitung menjadi anggota dohirnya badan, ya harus dibasuh air. Nah, ini meratakan atau mendatangkan air ke seluruh rambut dan kulit, entah itu rambut mana saja bentuknya, apapun bentuknya, apapun namanya. Yang kedua kulit, ini kulit adalah kulit badan yang anggota luar. Kalau kulit badan anggota dalam tidak. Misalnya seperti dalamnya hidung, terus telinga yang lubangnya telinga yang ada apa, kalau bahasa orang sini itu taik telinga. Lubangnya telinga yang ada taik telinganya itu sudah dihitung anggota batin. Itu tidak wajib dibasuh air. Nah, yang di luarnya lubang itu, yang lipat ini, nah ini harus terkena air. Nah, ada lagi itu kalau misalnya kita kena api terus bengkak ada nanahnya, ya. Kita kena api bengkak warnanya kuning itu, kalau luka yang bengkak itu kita tusuk pakai jarum, kita tusuk cus begitu, terus nanahnya itu keluar. Nah, kalau itu ada lubangnya, maka anggota badan yang di bawah lubang itu malah dihitung sebagai anggota dohir. Itu harus dibasuh. Jadi kalau punya lukanya ini ngeletup gitu, bengkak, ditusuk pakai jarum, nanahnya keluar, itu sekarang anggota badan yang kosong itu malah dihitung menjadi anggota dohir. Itu air harus sampai masuk ke situ. Nah, kalau punya luka jangan ditusuk dulu, mandi dulu, setelah mandi baru ditusuk. Nah, itu menjadi triknya orang mandi. Nah, kalau kita bicara trik mandi, triknya mandi junub itu yang bagus diselesaikan dulu mandinya, jangan pakai sabun dulu. Jebur itu sampai sah lah, sampai dihukumi sah mandinya. Setelah mandi ini selesai sah, nah, silahkan mau pakai sabun, mau pakai sampo, mau mengambil kesunahan dibasuh 3 kali, nah itu bisa dilakukan. Nah, kalau ini berbicara trik, kalau ndak begitu juga ndak apa-apa. Yang penting semua rambut dan bulu-bulu, kulit sudah terbasuh semua, sudah. Nah, gitu. Kalau triknya yang bagus diselesaikan dulu mandinya, nah, baru pakai sabun, baru pakai sampo dan seterusnya. Kalau bicara trik, nah kemarin ada yang nanya, kalau kita itu setelah hubungan intim itu mandi dulu apa tidur dulu? Kalau mandi itu mandi biasa dulu, kemudian baru mandi junub, apa langsung mandi junub? Nah, ini pertanyaannya ini aneh sekali. Orangnya sekarang nggak ikut ngaji. Nah, kalau kita bicara aturan fikihnya, ya tidak masalah kamu setelah berhubungan intim itu tidur, bangun, mandi biasa, terus baru mandi junub,
tidak masalah. Kamu tidur mandi, kamu tidur bangun langsung mandi junub juga tidak masalah. Yang penting kan ada mandi junubnya itu. Hanya kalau kita berbicara masalah trik itu tadi ya ngapain mandi biasa dulu terus baru mandi junub. Kan buang-buang air iya, 2 kali kerja juga iya. Ya praktisnya bagaimana? Ya langsung mandi junub saja, kan begitu. Nah, kalau masalah tidur itu diantara hal-hal yang menyebabkan rizki itu menjadi seret, itu makan minum dalam keadaan punya hadas besar, tidur dalam keadaan punya hadas besar, itu hal-hal yang menjadikan rizki itu menjadi seret. Jadi kalau bisa setelah hubungan intim jangan tidur langsung mandi baru tidur. Nah, ya tidak apa-apa tidur dalam keadaan junub, tapi itu membuat rizki itu ya, hal-hal yang membuat rizki seret itu diantara itu makan minum dalam keadaan junub atau punya hadas besar, tidur dalam keadaan punya hadas besar, tidur dengan telanjang, apalagi. Nah itu kalau hal-hal yang menyebabkan rizki itu mudah datang, diantaranya menghindari itu tadi. Terus diantaranya lagi menyapu bagian depan rumah di waktu pagi, mencuci alat makan setelah makan. Jadi setelah makan sendok piring itu langsung dicuci. Itu perbuatan-perbuatan yang membuat rizki itu mudah datang. Ya nggak apa-apa setelah berhubungan intim tidur ya nggak apa-apa. Bangun baru mandi, nggak apa-apa. Tapi yang bagus langsung mandi baru tidur. Nah ini. Terus kalau misalnya ada seseorang yang punya istri 4, empat-empatnya ini diintimin semua, punya istri 4, berhubungan intim dengan keempat istri itu mandinya 1 kali apa 4 kali? Ya mandinya 1 kali, yang bagus 4 kali. Jadi setelah selesai dengan istri pertama mandi, wudu, terus istri kedua mandi, wudu, istrinya seterusnya. Kalau secara hitung-hitungan fikihnya ya berhubungan intim 4 kali, 10 kali ya hadasnya dihitung 1, mandinya cukup 1 kali. Ya sama juga hadas kecil juga begitu kan. Kita pipis, kita berak, kita cebok itu juga memegang alat kelamin. Setelah itu kentut misalnya ya wudunya juga cuma 1 kali. Wa sunanuhu, adapun sunah-sunahnya mandi. Lah ini fardunya mandi sudah habis. Adapun sunah-sunahnya mandi ay al-husli, artinya sunah-sunahnya mandi khamsatu asya'a, itu ada 5. Lah ini sunah-sunahnya hampir sama persis dengan wudu. At-tasmiyatu, yaitu yang pertama membaca bismillah. Wal wudu'u kamilan, wal wudu dan wudu kamilan dengan sempurna, qablahu sebelum mandi. Nah ini sama dengan wudu, yaitu yang pertama membaca bismillah, yang kedua kemarin tidak memasukkan tangan ke dalam air ketika kita merasa ragu-ragu bahwa tangan kita itu najis apa tidak. Nah, ketika airnya ini kurang dari 2 kulah itu juga ada kesunahan seperti itu. Nah, ini hanya disebutkan 5. Yang pertama membaca bismillah dan wudu sebelum mandi. Wa yanwi bihi al-mughtasilu, dan dengan wudu ini orang yang mandi itu niat sunnatal ghusli, yaitu kesunahannya mandi. Intajarrodat, apabila sepi, janabatuhu, junubnya orang tersebut, anil hadasil asghori, dari hadas kecil. Wa illa, apabila dia tidak sepi dari hadas kecil, nawa bihi al asghoro, nawa maka orang tersebut niat bihi dengan wudunya tadi al asghoro, yaitu menghilangkan hadas kecil. Sunahnya wudu yaitu sunahnya mandi yaitu
sebelum mandi wudu dengan sempurna. Nah, niatnya adalah niat melakukan kesunahan mandi kalau dia tidak punya hadas kecil. Nah, kalau punya hadas kecil ya niatnya menghilangkan hadas kecil. Apa bisa ada orang punya hadas besar tetapi dia tidak punya hadas kecil? Nah, dia punya wudu tapi punya hadas besar. Apa bisa? Ya, kalau membahas bisa apa tidak ya bisa-bisa saja. Misalnya bagaimana? Misalnya ada seseorang yang berhubungan intim dengan pasangannya tanpa melakukan persentuhan kulit. Jadi saya punya wudu terus berhubungan intim dengan istri saya tanpa melakukan persentuhan kulit. Caranya bagaimana? Ya pakai yang dijual di toko-toko itu. Pakai apa? Pakai kondom. Jadi ketika kita pakai kondom terus melakukan hubungan intim, kan tidak terjadi persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Ya kita tidak megang, tidak apa, tetap pakai baju misalnya kan. Nah, terus dengan sedemikian rupa kita melakukan hubungan badan tanpa terjadi persentuhan kulit. Sementara saya punya wudu. Nah, wudu saya tidak batal, saya punya hadas besar. Saya mandi. Mandinya itu niatnya niat kesunahan mandi. Nawaitul wudu'a li sunnatil ghusli. Saya niat wudu karena melakukan kesunahan wudu. Atau ada orang punya wudu ngayal sampai keluar air sperma. Nah, wudunya kan tidak batal keluar air sperma dalam keadaan dia terjaga. Nah, dia wudunya niatnya melakukan kesunahan mandi. Wa imrarul yadi, dan menjalankan tangan alama di atas anggota badan, wa sholat ilaihi, yang tangan itu bisa mencapai pada anggota badan itu, minal jasadi, dari jasad, ya dari badan. Jadi tangannya ini digosok-gosokkan ke permukaan badan sampai anggota mana yang bisa dijangkau ini digosok pakai tangan. Itu sunnah. Wa yu'abbaru an handal imrori, dan dari perbuatan menjalankan tangan ini diibaratkan atau diungkapkan bidalki, dengan kalimat ad-dalki. Jadi kalau ada orang mandi terus tangannya digosok-gosokkan ke seluruh permukaan badan, itu bahasa mereka ad-dalku. Ya kalau ad-dalku dibuka di kamus ya artinya menggosok-gosok badan. Nah ini hukumnya sunnah. Wal muwalatu, dan muwalah. Muwalah ini terus menerus atau berkesinambungan. Wa sabaqa maknaha fil wudu'i, maknanya dari lafaz al-muwalah ini keterangannya sudah lewat kemarin di dalam bab wudu. Ya sama, muwalah di dalam mandi dengan muwalah di dalam bab wudu sama. Yang membasuh kaki sebelum kaki ini kering, badannya, perutnya sudah dibasuh. Perutnya sebelum kering, pundaknya sudah dibasuh. Pundaknya sebelum kering, kepalanya dibasuh. Ini namanya muwalah. Wa taqdimul yumna, dan mendahulukan anggota sebelah kanan, min sikaihi, dari kedua sisinya badannya orang yang mandi itu, alal yusra, dengan mengakhirkan anggota badan sebelah kiri. Jadi sama dengan wudu juga ada kesunahan mendahulukan anggota kanan kemudian baru kiri. Di dalam mandi juga begitu. Kalau kita mandi, yang dimandikan badan yang sisi sebelah kanan dulu, setelah itu baru sisi yang sebelah kiri. Wa baqiyah, dan masih ada min sunanil ghusli, dari kesunahan-kesunahan mandi, yaitu umurun, beberapa hal-hal atau hal-hal madkuratun yang disebutkan fil mabsutati, di dalam kitab-kitab yang dipanjang lebarkan pembahasannya. Minha, diantaranya lagi adalah
At-taslisu yaitu membasuh 3 kali. Wa tahlilus sya'ri dan menyela-nyelai rambut. Nah, ini kesunahan-kesunahannya hampir sama dengan kesunahan-kesunahan wudu. Nah, tidak melakukan mandi di air yang menggenang, tidak melakukan mandi dengan ngobrol, nah, tidak melakukan mandi dengan ya samalah dengan yang kemarin di bab wudu itu. Di antaranya di sini ditambahkan lagi yaitu membasuh 3 kali dan menyela-nyelai rambut. Kalau rambut yang rontok, ini ada sebagian ibu-ibu ya, ada kalau dia rambutnya rontok pada waktu haid itu disimpan dan nanti pas mandi ikut dimandikan. Nah itu ya. Apa benar seperti itu? Ya kalau secara fikihnya sih tidak. Itu lebih ke ajaran tasawuf. Jadi karena ini ada anggota badan yang terlepas padahal dia sedang dalam keadaan haid. Jadi berarti ini dalam keadaan punya hadas besar. Dia pernah mendengar kalau nanti ini tidak ikut dimandikan, kelak di akhirat dia akan menuntut bahwa saya dulu tidak dimandikan. Ya itu memang ada keterangannya seperti itu, tapi itu ajaran tasawuf, ilmunya orang-orang sufi. Jadi ketika dia mandi ini diikutkan mandi. Kalau secara fikihnya sih tidak sampai begitu. Ya, sama juga dengan masalah membasuh anggota-anggota badan tadi. Maka anggota badan atau kulit yang dibasuh ini hanya kulit yang bagian luar. Kalau bagian dalam ya tidak. Ya misalnya seperti dulu ngaji Safinah itu orang yang makan daging babi, makan daging anjing, apakah mulutnya harus disucikan 7 kali, salah satunya dibasuh dicampur dengan debu? Ya tidak. Daging yang sudah ditelan sampai di dalam mulut itu nanti disucikan 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu apa tidak? Ya tidak. Kenapa? Ya yang demikian itu adalah hukum yang sangat memberatkan. Sedangkan hukum kita itu bicaranya tidak seperti itu. Bicaranya itu mudah, gampang gitu ya. Kalau mulut ya enggak lah, masa mulut disucikan dengan berkumur pakai debu. Nah ini kan terlalu ekstrim. Masa sampai perutnya harus disucikan juga, dia harus minum air yang dicampur dengan debu? Ya tidak. Atau seperti teman kemarin yang menganggap parfum yang ada alkoholnya itu tidak boleh dipakai sholat. Kita sholat tidak boleh menggunakan parfum yang dijual di toko karena itu mengandung alkohol. Katanya najis. Kalau najis maka kalau disemprotkan di badan, badannya najis, tidak boleh sholat. Apa benar begitu? Ya tidak. Alkohol yang dicampurkan di dalam parfum itu pertama jumlahnya sangat sedikit. Yang kedua, alkohol yang ada di parfum itu bahkan obat, entah itu sirup atau tablet atau apa, yang ada alkoholnya, alkohol yang dicampurkan ke situ itu alasannya untuk kemaslahatan benda itu sendiri. Misalnya parfum ini kalau dikasih alkohol, ini alasannya adalah supaya parfumnya ini baunya lebih wangi, baunya lebih tahan lama. Jadi dia dimasukkan ke dalam parfum itu demi kemaslahatan parfum itu. Nah, obat juga begitu, sirup misalnya. Sirup ditambahi alkohol sedikit sekali, mungkin tidak sampai 0,001%, bahkan mungkin tidak sampai. Tujuannya adalah untuk kemaslahatan obat itu sendiri supaya bisa disimpan dalam waktu yang lama misalnya. Nah itu tidak apa-apa dipakai untuk sholat, tidak apa-apa, tidak sampai dihukumi najis. Kalau misalnya kita berpendapat alkohol itu benda najis. Kalau kita berpendapat alkohol bukan benda najis, ya lebih aman lagi. Dari mana kita berpendapat alkohol bukan benda najis? Ya memang alkohol bukan benda najis. Loh itu kan benda yang memabukkan. Kata siapa alkohol itu racun, bukan benda memabukkan. Coba kamu minum alkohol, kamu pasti langsung koit, kamu pasti langsung mati. Nah, adanya itu disebut benda yang memabukkan itu ketika ada minuman dikasih alkohol berapa persen begitu kan, dia menjadi memabukkan karena ada benda yang bersifat racun dan membahayakan nyawa itu tadi. Kalau alkoholnya sendiri
bukan benda memabukkan, itu racun. Kalau tidak percaya, tanyalah apoteker, tanyalah dokter. Alkohol itu apa? Pasti dijawab itu adalah benda yang mematikan, bukan benda memabukkan. Benda memabukkan itu kalau dia dicampur ke benda lain dengan takaran sekian bisa menimbulkan efek memabukkan. Nah, ini kalau kita berpendapat alkohol bukan benda najis, karena alkohol bukan benda memabukkan, ya, mematikan karena dia racun. Nah, kalau kita berpendapat itu ya malah lebih aman lagi, karena alkohol itu benda suci, kita pakai di campuran di parfum, kita pakai di badan, lebih tidak bermasalah lagi. Nah, itu karena untuk kemaslahatan benda itu sendiri ketika dicampurkan ke parfum. Di antaranya adalah kesunahan-kesunahannya sama dengan wudu. Nah, kalau wudu ini ada kesunahan yang namanya tajdid, ya, memperbarui wudu. Kita punya wudu mau sholat, padahal kita belum batal, kita wudu lagi. Itu sunnah, memperbarui wudu. Kalau mandi tidak ada, mandi junub, tajdidul husli tidak ada. Kita sudah mandi junub, sudah hilang hadas besar kita mau sholat mandi junub lagi, itu tidak ada kesunahan. Kalau wudu ya memperbanyak wudu, memperbarui wudu memang itu ada kesunahannya. Kalau mandi tidak. Jadi ada juga kesunahan mandi yang tidak, kesunahan wudu yang tidak berlaku di dalam mandi. Di antaranya itu memperbarui. Kalau wudu sunnah, mandi tidak. Wallahu a'lam. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman habibika khairi khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa barik maqasidana waghfir lana Muhammad ya wasi'al karami. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fiqil abamitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.